Tipologi masjid yang ada di Kota Solo ini dibagi 3 macam. Tipologi yang pertama adalah masjid bersejarah, yang kedua masjid sejarah, masjid negara, yang ketiga adalah masjid jami'. Sedangkan Masjid Al-Wusta ini di samping sebagai masjid sejarah, juga masjid negara, juga digunakan untuk jamaah umum. Masjid bersejarah karena Masjid Al-Wusta ini berdiri sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri. Salah satu bangunan yang harus ada di samping keraton, alun-alun dan pasar dalam setiap perencanaan tata kota di Jawa. Masjid mempunyai arti penting karena disimbolkan sebagai perhatian dari raja kepada umatnya terkait gelar Panotogomo atau penata agama. Di Solo, setidaknya terdapat 3 masjid tua yang dalam riwayatnya berperan penting dalam penyebaran ilmu agama Islam. Salah satunya adalah masjid milik Mangkunegaran, yaitu Masjid Al-Wusta. Pembangunan masjid tersebut diprakarsai oleh KGP AA Mangkunagara I. Pada awal didirikannya diberi nama Masjid Mangkunegaran atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Masjid Negara yang berlokasi di wilayah Kauman, Pasar Legi. Dinilai kurang strategis, lokasi masjid kemudian dipindah ke dekat Pura Mangkunegaran pada masa pemerintahan KGP AA Mangkunagara IV pada tahun 1878. Ketika dulu berada di Pasar Legi, itu karena domisili Raden Mas Said atau Mangkunegara pertama sebelum Pura Mangkunegaran itu jadi. Jadi ketika tahun 1756, itu Raden Mas Said memang berada di Barat Pasar Legi itu, di dalam Mangkuyudan itu. Jadi beliau di situ, kira-kira di sebelah timur dari dalam itu, kemudian dibangun Masjid Nagari atau Masjid Mangkunegaran itu. Oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat, beliau berinisiatif untuk memindahkan masjid yang awalnya di posisi Kampung Kauman dipindahkan ke tempat ini. Dulu menurut sejarah ini adalah kediaman beliau. Masjid Pura Mangkunegaran adalah nama yang digunakan ketika pengelolaan masjid dipercayakan kepada pengurus yang diangkat menjadi abdi dalam Pura Mangkunegaran. Nama Al-Wusta disematkan setelah masjid dihibahkan kepada Kementerian Agama pada tahun 1947. Pemberi nama Al-Wusta adalah seorang penghulu masjid atau kepala keagamaan keraton atau pura, bernama Kiai Haji Imam Rosyidi. Kenapa dimiliki nama Al-Wusta? Satu, dengan alasan letaknya adalah di tengah-tengah kota. Yang kedua, masjid ini lebih kecil dibandingkan dengan Masjid Agung, tetapi lebih besar dibandingkan dengan Masjid Kepaitian, lebih besar di Masjid Lawian. Dilihat dari arsitektur bangunan, Masjid Al-Wusta memiliki kemiripan dengan masjid di Jawa lainnya, yaitu berbentuk seperti rumah Jawa dengan atap bangunan teras berbentuk limas dan atap tumpang pada bagian ruang utama yang bersusun 3. Perbedaannya terdapat pada kunjungan atau mihrab, yaitu pintu utama menuju teras dan tempat imam.
Selain itu, terdapat malikin yang dahulu digunakan untuk kitanan massal para putra Sentono Dalam dan Abdi Dalam Pura Mangkunegaran. Menempati lahan seluas 4.200 meter persegi, pembangunan Masjid Al-Wusta melibatkan seorang arsitektur Belanda bernama Herman Thomas. Dengan memadukan arsitektur Jawa dan Eropa, Masjid Al-Wusta menjadi masjid yang penuh dengan filosofi. Untuk arsitektur dari Masjid Al-Wusta itu sendiri merupakan gabungan dari langgam Jawa, seperti ada gunungan, ada harapan juga di situ. Gunung yang dulu merupakan filosofi orang Jawa kuno, yang gunung itu adalah satu tempat dari Yang Maha Kuasa juga. Yang kemudian digabung dengan arsitektur Eropa yang waktu itu memang dibangun oleh Karsten, salah satu arsitek atau orang yang membangun Pasar Gede Arjo Nagoro itu juga. Mangkunegaran ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di kota Solo. Dimulai dari Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I yang menyebarkan ilmu agama Islam di masjid ini. Ia menyisipkan nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya-budaya tradisional yang sudah lama melekat di masyarakat. Tidak hanya itu, ajaran Pangeran Sambernyawa juga diisyaratkan melalui simbol-simbol yang ada di masjid yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Beliau membuat masjid ini kan dengan tiang, karena apa? Sholat itu adalah sebagai tiang agama. Sholat itu merupakan tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama Islam. Makanya masjid-masjid yang kuno itu biasanya tidak lepas dari tiang-tiang. Ini adalah sebagai filosofinya untuk menegakkan masjid itu. Hingga saat ini, Masjid Al-Wusta masih menjadi jujukan bagi para jemaah dan wisatawan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Kalau kegiatan, alhamdulillah ini yang menjadi rutinitas, ini yang jelas ada pengajian umum, ada pengajian kitab khusus, ada pengajian dari ibu-ibu, ada pengajian majelis zikir dan sholawat, ini ada. Kalau majelis dan sholawat ini setiap Ahad malam Senin. Kalau yang kajian kitab khusus ini setiap malam Kamis. Kalau malam Jumat ini pengajian umum.